Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Raisa Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio, dimanapun Anda berada, selamat sore Sobat Sehat, kembali lagi di Bincang Sehat Raisa Radio. Aduh, sore hari ini nih, diguyur hujan Sobat Sehat, jadi para Sobat Sehat yang bergegas sudah mau pulang, kita tunggu dulu sebentar ya, biar hujannya sedikit reda dan kita akan simak Bincang Sehat hari ini. Sobat Sehat, kalau sore-sore gini mungkin sembari Anda menunggu hujan reda atau mungkin masih di ruangan gitu ya, Anda juga boleh nih menikmati minuman hangat yang menemani Anda biar nggak kedinginan sore hari ini Sobat Sehat. Dan tentunya Raisa Radio masih akan menemani Anda sampai dengan nanti pukul 4 sore kita bicara tentang angina atau angin duduk Sobat Sehat. Menarik ya. Terima kasih para Sobat Sehat yang sudah antusias dari kemarin sudah request topik itu ya, dan hari ini kita akan bicara tentang topik yang menarik bagi para Sobat Sehat yang sore hari ini kebetulan hujan. Dan kalau hujan itu biasanya masalahnya dengan sinyal nih Sobat Sehat, Anda juga boleh bergabung dengan Raisa Radio melalui audio, melalui website kami di radioindonesiasehat.com atau di radio aplikasi streaming yang bisa Anda akses melalui audio. Jadi Sobat Sehat yang di radio atau di website, dimanapun Anda berada, tetap bisa menyimak kami melalui program Bincang Sehat hari ini. Kita akan bicara tentang angina bersama dengan narasumber yang sudah hadir, tentu sudah tidak asing lagi nih Sobat Sehat. Ada Dr. Royhan Roski, spesialis jantung dan pembuluh darah PhD dari Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FKKMK UGM. Selamat sore Dr. Royhan. Selamat sore, Mbak Galuh. Sehat ya Dok ya sore hari ini ya. Baik, terima kasih Dr. Royhan sudah mau menyapa Sobat Sehat. Nanti akan ditemani oleh Dr. Royhan. Sobat Sehat, kita akan bicara tentang angina. Namun Dr. Royhan tidak sendiri Sobat Sehat. Bersama dengan Dr. Helvina Vika Etami, spesialis jantung dan pembuluh darah dari RS Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Selamat sore Dr. Helvina. Selamat sore Mbak Galuh. Ini posisi sedang di mana ini Dr. Helvina ini hujan-hujan? Agak jauh aja sih. Terima kasih banyak Dr. Helvina sudah berkenan untuk mampir di Raisa Radio, dan kami bersemangat untuk menyimak topik di sore hari ini Sobat Sehat bersama dengan Dr. Royhan dan Dr. Helvina. Sobat Sehat juga kami persilakan untuk bisa bergabung melalui line WhatsApp kami di 0812-3239-7300 Sobat Sehat. Mari kita mulai, waktu saya berikan ke Dr. Helvina. Silakan Dok. Ya, terima kasih Mbak Galuh. Selamat sore Sobat Sehat. Ya kan Sobat Sehat. Ya, kali ini sore ini ternyata topiknya banyak yang request ya Mbak ya. Ya, berarti ini kita akan membahas tentang angina. Nah, angina itu apa sih kira-kira? Dan kenapa kok memang lagi hits ya? Mungkin banyak yang tanya. Terus itu beda nggak apa angin duduk? Penyebabnya apa? Dan lalu bisa dicegah atau enggak? Atau bisa ditangani atau enggak? Kemudian penanganannya seperti apa? Nah, itu mungkin akan kita bahas di Bincang Sehat Raisa Radio kali ini. Ya, mungkin kita menyapa dahulu Dr. Royhan. Selamat sore, Dok. Dr. Vika. Ya, sepertinya Dr. Royhan sudah sangat siap dan semangat sekali untuk menjelaskan materi ini di radio ini. Jadi monggo Dok, dipersilakan Dok, monggo. Itu apa itu dia Dok, kira-kira angina itu Dok? Oke, memang kasus ini tentang angina ya. Jadi memang kalau untuk angina sendiri, kalau istilah itu istilah medis ya sebenarnya. Tapi kalau orang awam
lebih mengenal ke istilahnya angin duduk ya. Nah, angin duduk ini sebenarnya kan istilah yang orang bilang sebenarnya lebih ada yang khawatir angin duduk itu lebih ke masuk angin katanya. Tapi juga angin duduk itu bisa juga sebenarnya adalah sebenarnya gejala-gejala dari penyakit jantung. Jadi yang kita bilang adalah dari istilah medis adalah angina. Jadi apa itu angina? Sebenarnya angina itu adalah semua gejala, ya terutama nyeri ya, rasa nyeri atau bahkan bisa berupa rasa tidak nyaman pada dada ya. Dan itu khas sekali sebenarnya karena nyeri dada atau apa keluhannya ya tadi keluhan rasa tidak nyamannya itu sangat terkait dengan ketidakseimbangan antara eh, supply atau kebutuhan dari nutrisi dari oksigen yang dibutuhkan oleh otot jantung, sedangkan yang diberikan oleh melalui pembuluh darah yang memberikan makan otot jantung yaitu pembuluh darah koroner itu tidak mencukupi. Dikarenakan apa? Paling sering dikarenakan adanya pembentukan plak. Ya, penyempitan plak itu yang menyebabkan aliran darah menjadi tidak lancar. Nah, karena adanya ketidakseimbangan yang dibutuhkan oleh jantung, sedangkan yang diberi makan suplai, yang diberi makan itu sedikit, sehingga itu ya muncullah nyeri atau rasa tidak nyaman pada jantung. Nah, itulah yang kenapa itu bisa menimbulkan ya, gejala-gejala yang berkaitan dengan tadi ketidakseimbangan tadi. Gitu. Nah, kemudian apa sih yang menjadi gejalanya ya? Jadi inilah yang menarik sebenarnya karena seringkali pasien-pasien itu memang khawatir ya karena datang ke klinik ya ke dokter itu karena keluhan nyeri dada. Nah, memang untuk nyeri dada sendiri kita harus memang harus benar-benar menggali ya untuk nyeri dada itu apakah nyeri dadanya itu memang terkait dengan problem jantung ya atau bukan dengan jantung karena nyeri dada itu sendiri kan sebenarnya tidak khusus jantung saja tapi juga bisa jadi penyakit-penyakit di luar jantung. Nah, untuk penyakitnya sendiri ya nanti kalau untuk keluhan jantungnya sendiri keluhan terkait angina ya memang bervariasi tergantung dari apa namanya apakah dia eh, usia ya usia itu berbeda bahkan juga nyerinya kadang yang diterima berbeda. Kemudian jenis kelamin apakah ada faktor risiko lain misalnya diabetes itu juga nyerinya akan berbeda. Namun untuk angina sendiri itu memang ada yang khas yaitu nyeri dadanya atau rasa discomfort atau rasa tidak nyamannya itu dia berupa rasa tertekan ya tertindih di dada, rasa berat sekali. Bahkan ada yang mengungkapkan rasanya itu seperti kayak ada ditimpa beban yang sangat berat. Bahkan kalau orang bilang, katanya ada yang bilang bahkan seperti kayak ditimpa gajah atau bahkan ditimpa yang luar biasa besarnya rasanya kayak rasanya ditimpa seluruh beban di dunia ini. Nah, itu yang saking beratnya nyerinya ya. Nah, kemudian ada rasa penjalaran juga ya, nyeri penjalar. Kadang-kadang disertai dengan menjalar ke area leher ya, di area ke dagu ya, rahang ya, bahkan bisa menjalar ke lengan, terutama di lengan kiri. Dan bisa juga itu menjalar hingga tembus ke punggung. Nah, itu nanti menjadi salah satu tanda bahwa itu mungkin bisa jadi itu adalah nyeri dari angina. Tuh, dokter. Ya, nanti akan kita lebih kita diskusikan lagi ya tentang angina ini ya. Nanti apa sih munculnya pas kapan nanti kita diskusikan nanti. Ya. Ya, terima kasih dok. Jadi angina itu kan memang suatu gejala ya yang disebabkan tadi adalah oleh plak. Nah, kira-kira untuk penyebabnya itu apa sih dok? Itu apakah kayak sakit yang dibilang masuk angin, angin duduk itu tuh sama apa beda gitu? Terus yang tadi Ya. plak-plak itu tuh sebenarnya apa itu kira-kira ada faktor risiko nggak kira-kira yang menyebabkan terjadinya pembentukan plak itu? Kira-kira itu seperti Ya. itu. Ya, tadi. Jadi menyambung yang tadi Mm-mm. seperti yang disampaikan oleh Dr. Vika ya. Memang untuk tadi kan yang mendasari penyakitnya angina ini kan memang karena adanya ketidakseimbangan dari
yang memberi makan. Jadi yang bermasalah di sini adalah pembuluh darah ya, pembuluh darah koroner atau yang memberi makan otot jantung. Nah, ketika terjadi pembentukan plak ini sebenarnya sudah terjadi sudah sejak lama, sudah sejak kita masih kecil pun sudah terbentuk. Tapi progresnya itu sangat bergantung dari lifestyle kita. Kalau misalnya kita makannya tidak teratur ya, atau mungkin makan dengan makan makanan junk food ya, itu sehingga kecenderungan untuk terbentuknya plak itu menjadi semakin mudah, apalagi kita dengan jarang berolahraga. Itu kemudian plak itu mudah sekali menempel dan terbentuklah plak itu semakin menebal. Dan itulah yang mendasari terbentuknya plak sehingga semakin menyempit dan aliran darah menjadi berkurang di yang memberikan makan otot jantung. Nah itu kemudian eh, biasanya kalau nyeri dada ini ya tadi yang menyambung yang sebelumnya, ketika nyeri dada itu muncul ketika beban bertambah ya, beban itu mestinya misalnya pasien sedang bekerja berat, misalnya pasien sedang mengangkat beban atau sedang berolahraga, misalnya ada yang mengeluhkan ketika saya olahraga sepeda makin cepat dada saya semakin sakit, atau mungkin dia mengeluhkan ketika dia memindahkan barang ya, misalnya barang berat itu kemudian berdebar-debar, dia nyeri dadanya semakin terasa, atau bahkan dia misalnya naik tangga nyeri dadanya muncul. Nah, ketika pasien-pasien atau orang-orang yang mengeluhkan nyeri, rasa tidak nyaman ya ketika dia melakukan aktivitas berat, kemudian ketika dia beristirahat nyeri dadanya itu berkurang, maka itu semakin mungkin itu adalah nyeri dada angina. Nah, itu tadi. Jadi kalau misalnya ditanya khasnya seperti apa tadi yang nyeri dada yang tadi menjalar ya, kemudian ada nyeri dada kiri yang seperti timpa beban berat, kemudian dia muncul saat aktivitas, kemudian dia hilang saat beristirahat, dan kemudian ini biasa ditimbulkan karena pola hidup yang tidak sehat ya sebelum-sebelumnya. Apalagi kita yang masih muda, saya masih muda juga ya. Jadi kalau yang kita tersendiri tidak bisa menjaga pola makan kita, ya itu otomatis akan berefek kepada selanjutnya. Tidak terlepas bahwa ternyata juga kasus ini tidak hanya terjadi pada usia tua loh, tapi juga bisa terjadi pada usia muda. Nah, sehingga kita harus waspada. Oleh karena itu penting untuk waspada pada angina. Ya. Ya, lalu kira-kira untuk penyebab, maaf, untuk waktunya itu apakah mendadak atau tidak, itu beda apa enggak, Dok? Terus juga mungkin menyambung dari pertanyaan ini, Dok, sudah ada beberapa pertanyaan. Jadi, sore Dr. Rehan, Dr. Helvina, ini dari Ardian, ini tema yang bagus, yang perlu diangkat, Dok. Biasanya ada mitos kalau habis keringetan banyak langsung mandi itu apakah memicu angina itu sendiri, Dok? Terima kasih, Dok. Nah, ini mungkin apakah ada faktor risiko terkait dengan habis mandi lalu angina seperti itu? Dan juga Ya. ada lagi pertanyaan dari Anita Trirahayu. Nah, ini selamat sore, Dokter. Apakah angina bisa karena keturunan ya, Dok? Matur nuwun. Sehat-sehat ya, Dok. Dah. Ini jadi dua pertanyaan ini masih nyambung tadi, Dok. Jadi tentang faktor risiko, ini apakah bisa keturunan? Yang satu juga apakah mandi itu memicu angina juga? Dan juga mungkin saya tanyakan juga terkait dengan waktu dari angina, Dok. Itu apakah beda? Jadi dari apakah ini yang mendadak itu beda dengan yang dia progresif, misalnya seperti dulu pernah ada nyeri dada hilang timbul, lalu sampai sekarang masih menetap atau tambah memberat seperti itu. Mungkin itu apakah berbeda, Dok? Ya. Jadi kalau untuk nyeri dada karena angina itu memang kalau durasinya ya, mungkin kalau kalau biasanya kalau ada, jadi dia memang ada tiba-tiba jadi nyeri dada itu bisa dia mendadak tiba-tiba muncul ya, tiba-tiba muncul dan tiba-tiba berat, itu bisa terjadi, bahkan bisa sampai terasa sangat hebat sekali, bisa saja. Tapi juga bisa nyeri dada itu muncul dengan intensitas yang mungkin lebih ringan ya, dan itu makin memuncak ketika dia menambah aktivitas beratnya. Jadi sangat bergantung dari aktivitas itu sendiri, apakah ada pemicunya ya, pemicu contohnya aktivitas tadi atau stres, misalnya yang stresnya tinggi, mungkin ada tekanan pekerjaan, tekanan keluarga, itu bisa juga memicu terjadinya nyeri dada itu. Sehingga ini untuk
onsetnya ya. Jadi untuk kejadiannya sendiri bisa mendadak, bahkan bisa mendadak, bisa juga dia berangsur-angsur makin lama makin terasa hebat. Itu bisa. Kemudian tadi yang pertanyaan pertama mengenai yang mandi ya dari peserta ya. Nah, kalau Iya, untuk yang mandi mandi. ini dapat memicu. Karena apa? Karena rasa dingin itu dia ketika mandi dingin ya. Kalau itu bisa memicu denyut jantungnya berdetak lebih cepat ya, itu ibaratnya seperti memicu aktivitas ya. Jadi itu bisa menimbulkan nyeri dada pada pasien yang memang dengan penyakit jantung koroner tadi, yang dia mempunyai memang ada penyempitan plak, sehingga ketika dia mandi dingin dia akan terpicu untuk nyeri dada. Itu sangat mungkin sekali, Pak. Karena keturunan ya. Ya. Jadi kalau untuk pada kasus yang keturunan itu memang bisa terjadi faktor keturunan. Tapi perlu diperhatikan bahwa keturunan ini bila orang tuanya memiliki serangan jantung di usia yang relatif muda, misalnya usianya di bawah 50-an atau di bawah 55, itu baru kita bilang, oh ini memang penyakit jantung koroner karena kecurigaan karena keturunan. Tapi kalau misalnya nyeri serangan jantungnya di atas usia 60-an, itu bisa jadi memang faktor degeneratif, jadi faktor memang usia ya, jadi tidak murni karena faktor genetik atau faktor keturunan. Jadi ini yang perlu diperhatikan bahwa usia yang orang tua saat memiliki serangan jantung itu sangat mempengaruhi atau sangat berkorelasi dengan faktor genetik atau keturunan tadi. Baik, terima kasih dokter. Jadi kalau untuk yang pertama, pertanyaan pertama tadi itu tentang mandi, yang penting intinya adalah sesuatu kegiatan yang dapat meningkatkan denyut jantung. Jadi tidak hanya mandi ya dok ya. Iya, Dan kalau untuk iya, keturunan memang ada betul. faktor risiko terkait dengan familial dan mungkin yang paling rentan ini juga ada yang terkait dengan usia. Nah ini ada pertanyaan juga dari WA. Dari Sobat Sehat Raisa ini dok. Jadi yang pertanyaannya yang pertama ini, sore Dokter Raihan dan Dokter Vika, perkenalkan saya Niken Indraswari dari Jogja. Wah ini banyak mitos yang muncul terkait hal ini dok. Dok, ini sepertinya penyakit yang mendadak ya. Sebaiknya apa yang bisa dilakukan saat nyeri ini menyerang? Salam sehat. Kemudian pertanyaan kedua yaitu sore Radio Raisa, saya Muhammad Ilyas. Dok, siapa yang rentan terkena angina ini nggih? Terima kasih informasinya sangat berguna, Dok. Jadi yang pertanyaan pertama ini sepertinya menyambung tadi yang kapan terjadinya angina. Nah, jika sudah terjadi angina yang mendadak ini, itu apa saja yang harus dilakukan? Mungkin dari awam yang mungkin bisa dilakukan di rumah dahulu hingga nanti berlanjut ke rumah sakit atau dan juga yang kedua ini yang terkait adalah yang dari faktor risiko tadi ya, yang rentan kena angina ini siapa aja? Oke, itu aja dulu Dok Ya, mungkin. ya. Terima kasih Dokter Vika. Jadi memang kalau untuk kasus angina ini ya memang orang-orang jadi pertanyaan orang yang rentan ya. Jadi kalau untuk orang yang rentan itu memang kalau dia punya faktor risiko ya. Untuk kasusnya sendiri memang ini kejadiannya mendadak. Kejadian mendadak itu artinya bisa tiba-tiba terjadi sewaktu. Tapi biasanya ada faktor risiko yang perlu kita apa namanya perhatikan ya. Jadi kalau misalnya pasien-pasien ini biasanya dia resikonya meningkat kalau pada pasien dengan pertama dengan penyakit diabetes. Nah, itu maka resikonya akan meningkat. Kemudian pasien dengan hipertensi itu juga resiko dia untuk terjadi angina juga akan meningkat. Kemudian pasien dengan penyakit kolesterol atau penyakit dislipidemia atau peningkatan kolesterol pada darah itu juga akan meningkatkan resiko terjadinya angina. Nah, angina sendiri sebenarnya ini adalah gejala bahwa ketidakseimbangan. Namun angina ini bisa berarah kepada serangan jantung. Nah, ini bedanya di situ. Nanti angina itu mungkin bisa jadi belum terjadi kematian otot jantung, tapi ketika terjadi serangan jantung, nah berarti sudah mulai terjadi kematian otot jantung. Dan yang kita harapkan adalah angina ini bisa kita stop
tidak terjadi serangan jantung. Nah, itu yang diharapkan. Nah, lalu bagaimana kita kita tindakan selanjutnya? Nah, kalau yang penting adalah ketika eh, kita menyadari bahwa misalnya pasien eh, memiliki faktor risiko tadi seperti misalnya dia hipertensi, maka dia harus mengkontrol tekanan darahnya. Dia punya diabetes, maka dia harus mengkontrol gula darahnya. Jika dia punya kolesterol, maka dia harus menjaga kolesterolnya. Lalu apa yang terjadi bila ternyata dia muncul keluhan nyeri di dada? Nah, maka bila itu hanya nyeri dada saja, mungkin perlu segera dibawakan ke rumah sakit ya, karena mau bagaimanapun untuk keluhan angina itu sendiri kan itu harus dibuktikan ya, dibuktikan dari ketika pemeriksaan dokter. Jadi yang penting adalah ketika kita merasa bahwa oh kok ada keluhan nyeri dada tidak nyaman, seperti ada rasa menjalar ya, menjalar ke lengan atau sampai ke punggung dan ke rahang tadi, maka kita harus segera ke rumah sakit. Itu ke rumah sakit untuk apa? Untuk jangan-jangan ini adalah angina tadi, angin duduk, sehingga kedepannya kita bisa melakukan sehingga memang kalau memang benar angina maka akan diberikan pertolongan pertama. Nah, itu yang kalau untuk yang belum pernah merasakan angina itu. Nah, bagaimana kalau misalnya pasien atau orang tersebut sudah pernah mengalami angina, ya. Nah, biasanya kalau dia sudah pernah mengalami angina, ini dia akan tahu, oh ini saya sedang nyeri dada, oh ini saya sedang sakit. Maka biasanya ketika dia kontrol ke dokter, dokter akan selalu menyampaikan ke pasien bahwa, oh, Bapak jangan lupa bawa obat-obat pentingnya, obat-obat jantungnya, sehingga pasien itu biasanya sudah membawa obat-obat khusus ya. Ada obat yang nitrat atau ISDN itu yang disebut dengan isobenzonitrat yang bisa dikonsumsi dengan ditaruh di bawah lidah, itu tujuannya untuk mengurangi nyeri dadanya. Itu biasanya pada pasien-pasien yang memang sudah pernah keluhan ya, pernah ada keluhan sehingga dokter akan memberikan obat tersebut. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua nyeri dada itu karena angina ya. Jadi tidak semua harus diberikan ISDN ya. Jadi perlu memeriksakan diri, itu yang penting. Memeriksakan diri sehingga dokter bisa menyingkirkan, oh ini karena nyeri dadanya angina, sehingga untuk kedepannya akan diberikan obat-obat yang bisa meringankan nyeri tersebut. Itu. Lalu tadi itu ya, jadi penting adalah segera ke dokter bila ada muncul keluhan angina. Itu dokter Vika. Ya, jadi angina ini memang bukan apa itu jangan dianggap remeh juga ya. Sehingga jika Ya, memang betul, dok. sudah ada gejala angina yang seperti tadi disebutkan gejala-gejalanya oleh Dr. Royhan, memang alangkah lebih benar jika dibawakan segera ke dokter untuk diperiksa dan jangan didiamkan seperti itu aja. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Dok, ada dua. Yang satu ini dari Muhammad Agung Prasetya Adnyana Yoga. Ini pertanyaannya lumayan menarik, Dok, ini. Selamat sore, Dr. Royhan dan Dr. Helvina. Apakah penyakit takut subuh kardiomiopati gejalanya juga sama seperti angina pada ACS? Terima kasih, dokter. Kemudian ini dari Sash. Sore, Dok. Ada beberapa kasus yang meninggal karena angin duduk. Ini apakah karena angina atau angina yang sudah berlanjut ke serangan jantung, Dok? Terima kasih, Dok, ilmunya. Ya, ada dua pertanyaan nih, Dok. Yang pertama ini menantang ini, Dok. Tapi yang kedua ini juga cukup penting juga. Ya, ya. Nanti sebenarnya kalau untuk istilah takut subuh kardiomiopati itu memang ini suatu diagnosis yang maksud saya ini adalah istilah kedokteran ya. Sebenarnya nanti untuk membuktikannya sendiri bahwa ini takut subuh kardiomiopati itu butuh pemeriksaan yang sangat detail sebenarnya, tidak hanya pemeriksaan EKG tapi juga bisa jadi itu pemeriksaan eko, bahkan pemeriksaan MRI kalau bahkan untuk membuktikan bahwa itu memang takut subuh ya nanti. Tapi memang kalau untuk gejalanya hampir serupa. Memang ini bisa jadi uh, takut subuh itu sendiri kan memang karena problem apa namanya. Jadi ini dipicu biasanya karena emosional ya sebenarnya. Tapi dia bisa membaik dengan sendirinya setelah emosional itu membaik ya. Tapi itu juga berefek kepada karena dia keluhannya sama, keluhannya nyeri dada, kemudian
apa namanya bisa berefek bisa muncul juga dengan komplikasi-komplikasi terkait misalnya dengan heart failure juga bisa terjadi ya. Tapi prinsipnya hampir sama, hampir serupa dengan dengan ACS, tapi memang penyebabnya berbeda ya. Nanti masih ini kan karena berbeda patofisiologi saja gitu. Tapi keluhannya hampir serupa. Ini di luar konteks untuk ini ya, untuk Ya, angina pada biasanya. mungkin untuk yang takut subokardiomiopati bisa dibahas di sesi lain ya dok ya, bukan untuk Iya, di sesi betul, ini betul. ya. Ya, kemudian untuk pertanyaan yang kedua dok, ini untuk ada beberapa kasus yang meninggal karena angin duduk. Itu apakah karena angina atau angin yang sudah berlanjut ke serangan jantung ya dok? Ya, betul. Angina sendiri sebenarnya nggak bikin serangan jantung, tidak membuat meninggal ya. Sebenarnya yang membuat meninggal itu serangan jantungnya. Jadi ketika muncul angina itu bisa berdampak kepada serangan jantung. Serangan jantung itulah yang menyebabkan terjadinya kematian dari otot jantung. Nah, ketika terjadi kematian otot jantung, kalau itu otot jantungnya sampai luas ya, misalnya luas bahkan menyebabkan terjadinya gangguan irama jantung, itu jelas akan menyebabkan terjadinya peningkatan risiko kematian yang tinggi. Namun perlu diingat bahwa jika itu, jadi kalau penanganannya tidak tepat, maka tadi serangan jantung itu bisa berdampak pada kematian. Nah, namun juga perlu kita pikirkan, perlu disadari juga bila penanganan kita itu lebih apa ya, jadi kalau semakin cepat kita melakukan pertolongan, ya, semakin banyak otot-otot jantung yang mengalami survival atau mengalami selamat. Ya, jadi semakin cepat dia ditolong, semakin banyak otot-otot jantung yang bisa dipertahankan. Semakin kita terlambat, semakin banyak otot jantung yang mati. Sehingga itu sangat bergantung dari semakin respon kita untuk menangani pasien karena penyakit serangan jantung ya. Jadi kalau angina itu sendiri sebenarnya angina itu kan sebenarnya ada dua. Angina yang stabil. Stabil itu kalau misalnya dia nyeri dada, terus dia istirahat, hilang. Biasanya durasi 5 menit sudah hilang. Tapi kalau durasinya udah lebih dari 20 menit, nyeri dadanya kok nggak sembuh-sembuh. Nah, harus segera ke rumah sakit walaupun dia sudah dapat obat yang biasanya di bawah lidah. Tapi kok 20 menit nggak sembuh-sembuh, pasien itu harus segera ke rumah sakit karena jangan-jangan itu adalah angina yang tidak stabil. Karena apa? Angina yang tidak stabil itu akan bisa berisiko terjadi serangan jantung yang ini bisa berisiko lagi menyebabkan terjadinya kematian. Gitu. Ah, baik, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Diana Rahmandita. Sore dok, apakah ada treatment untuk mengatasi angina dok? Dan apakah angina ini bersifat kambuhan atau bisa sembuh total, tidak mengalami angina lagi ya dok? Terima kasih dokter. Nah mungkin untuk pertanyaan ini kan banyak kita sering menemui ya pasien angina atau mungkin dulu pernah riwayat serangan jantung, lalu setelah itu sudah dikatakan membaik sembuh, tapi kadang masih hilang timbul nyeri dadanya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini untuk aktivitasnya seperti apa ya dok untuk pasien-pasien yang sudah terkena serangan jantung atau yang memang sudah terdiagnosis dengan angina pectoris ini juga. Kira-kira apakah bisa bekerja seperti pada umumnya ataukah mungkin untuk olahraga gitu atau ada batasan-batasan tertentu nggak dok? Atau mungkin ada yang bisa dikerjakan? Ya, oke. Mm-mm. Tadi berarti pertanyaan yang pertama tentang ini ya, tentang Untuk treatment angina kambuh. itu apakah angina itu kambuhan dan bisa Ya, sembuh total? gitu. Oke, menjawab pertanyaan yang pertama tadi, kalau untuk angina sendiri penyebabnya adalah tadi dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara aliran darah yang memberi makan otot jantung ya dengan kebutuhan jantungnya sendiri. Nah, sehingga untuk terapinya sendiri itu adalah menyeimbangkan apa yang dibutuhkan oleh otot jantung. Jadi bagaimana caranya ya kita pertama melebarkan pembuluh darahnya sehingga ada beberapa obat itu yang kita berikan memang berefek kepada terjadinya vasodilatasi atau pelebaran dari pembuluh darah jantung itu. Kemudian kita juga memberikan obat-obat yang dapat menurunkan denyut jantung karena semakin denyutnya cepat, maka semakin banyak
nutrisi atau kebutuhan dari otot jantung, sehingga denyut jantung kita usahakan tidak terlalu cepat atau diturunkan. Kemudian tensi juga ya, tekanan darah yang kita biasanya pasien-pasien dengan tekanan darah tinggi ya, otomatis itu pasti akan meningkatkan beban jantung karena jantung kan berusaha memompa ke seluruh tubuh, padahal tekanan darahnya tinggi, sehingga effortnya jantung sangat sangat besar sekali. Sehingga caranya kita menurunkan beban jantung itu dengan menurunkan tekanan darah juga. Nah, itu yang salah satunya. Jadi kita bisa menurunkan denyut jantungnya biasanya dengan obat-obatan, ya obat-obatan yang kami beri, obat jantungnya berikan biasanya dengan menurunkan denyut jantung, kemudian menurunkan tekanan darah, ya. Kemudian juga bisa obat-obat tadi yang melebarkan pembuluh darah jantung, ya. Dan jangan lupa sebenarnya bila dengan obatan-obatan tersebut ternyata kok pasiennya masih ngerasa masih muncul, dok, saya masih ada keluhan, nggak bisa, tetap sudah diobat-obat tapi dengan obatan tapi kok tetap masih nyeri dada, maka nah ini kuncinya. Jadi kalau memang ternyata masih dengan pengobatan tidak bisa berhasil, maka kita perlu melakukan intervensi invasif ya. Jadi bisa berupa tadi ada dua cara ya, bisa pemasangan ring ya tadi atau dengan balon atau bisa dengan operasi namanya operasi bypass. Kenapa? Kan tadi problemnya adalah di pembuluh darah. Nah, pembuluh darah tadi kalau mengalami penyempitan, maka kita harus membebaskan penyempitannya tersebut. Salah satunya dengan pemasangan ring atau pemasangan stand di pembuluh darah yang mengalami penyempitan. Atau jika tidak bisa dipasang ring, maka operasi salah satunya dengan mengganti pembuluh darah yang mengalami penyempitan tadi dengan pembuluh darah lain. Itu. Jadi kalau misalnya tidak bisa sembuh, kalau dengan obatan tidak sembuh, maka tadi dengan dilakukan tindakan intervensi, gitu, dok. Kemudian tanyaan yang berikutnya apa ya, dok? Tadi dengan itu ya untuk Mungkin untuk aktivitas ya, dok ya. aktivitas sehari-hari gimana? Dan juga kan ada beberapa pasien juga tanya ya, ini untuk obat-obatan itu apakah harus selalu diminum, dok? Meskipun sudah dipasang ring dan sudah di bypass, apakah bisa stop obat-obatan seperti itu? Ya, memang untuk kasus ya sering kali ya. Memang saya Dokter Vika juga mungkin Iya, ya. banyak Banyak banget kita pertanyaan pasien seperti itu. kita memang sudah merasa wah tidak ada keluhan nyeri dada, sudah seger, sudah kayak orang normal. Tapi sering tiba-tiba yang terjadi apa, dok? 1 tahun 2 tahun kemudian muncul lagi ya, dok ya, balik lagi serangan jantung lagi, Mm-mm. dok ya. Halo. Iya, halo. Nah, muncul lagi dengan keluhan yang sama ternyata. Oh, kenapa kok bisa muncul lagi? Oh, ternyata tidak kontrol, dok. Sudah 1 tahun nggak kontrol ternyata. Nah, itulah pentingnya untuk tetap melanjutkan minum obat karena obat-obatan yang diberikan ya, obat-obatan yang kita berikan itu salah satunya adalah obat pengencer darah ya. Tujuannya apa? Menjaga supaya kan kalau misalnya sudah dipasang ring atau sudah dioperasi bypass ya, itu tujuannya untuk menjaga pembuluh darahnya tetap lancar. Jangan sampai terbentuk sumbatan baru ya, jangan sampai terbentuk sumbatan baru. Kemudian juga kita akan memberikan obat-obat seperti obat hipertensi ya, atau mungkin obat diabetes, kemudian atau obat yang anti kolesterol. Tujuannya apa? Supaya mencegah terjadinya pembentukan plak-plak baru. Sehingga itulah diharapkan karena pasien-pasien tersebut biasanya dia punya faktor risiko. Nah, faktor risiko itulah yang menyebabkan terjadinya plak baru. Nah, itu kita yang sudah mewanti-wanti kalau sejak dia dipasang ring atau udah bypass harus kontrol rutin, harus menjaga faktor risiko tersebut jangan sampai terulang kembali. Karena bisa jadi yang penyakit yang berikutnya bahkan lebih lebih berat daripada penyakit sebelumnya gitu. Ya, baik, terima kasih, dokter. Berarti intinya meskipun pasien ini sudah dipasang ring atau sudah bypass seperti itu, karena memang sudah memiliki faktor risiko dan juga memang ada apa tuh namanya kecenderungan untuk terbentuk angina atau penyakit serangan jantung lagi, jadi memang harus selalu konsumsi obat dan kontrol ya, dok. Nah, Betul, Dok, ini setuju, Dok. setelah ini kita akan break sejenak, dok. Kita akan kembalikan ke Mbak Galuh.
Baik, terima kasih Dokter Vika dan Dokter Rehan. Menarik sekali pembahasannya sore hari ini. Banyak yang tertarik, para sobat saya juga sudah banjir pertanyaannya di Raisa Radio. Tapi kita jeda dulu sejenak. Boleh ya Dokter Rehan dan Dokter Vika? Kita akan Ya, kembali, sobat saya. Setelah ini kita akan kembali lagi dengan topik tentang angina, sobat sehat. Kami persilakan untuk Anda di 0812 3239 7300. Sekali lagi para sobat sehat yang mungkin terkendala sinyal karena hujan, Anda boleh move ke audio dari Raisa, yaitu di radio aplikasi streaming atau di radioindonesiasehat.com. Soul Vibe hadir dengan sekali lagi. Ini adalah satu band yang di era 2000-an tapi mengeluarkan single terbarunya di minggu ini nih Sobat Sehat. Kita dengarkan sama-sama sore hari ini tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Mungkinkah kita mencoba sekali lagi? Yeah. Aku tak merasa saat kau bilang suka. Ku hanya tak siap saja. Dan kau tak berikan asa. Saat ku pun merasa sungguh kini ku sesali. Waktu takkan terulang kembali. Namun waktu berikan kita kesempatan lagi. Mungkinkah kita mencoba untuk membuka hati sekali lagi. Biarkan jiwa ini yang merindukan rasa kembali lagi untuk kita berdua. Saat ku melihat dirimu, kau tahu isi di hatiku. Jangan kau berpaling lagi. Oh, waktu takkan terulang kembali. Namun waktu berikan kita kesempatan lagi. Oh, kita mencoba untuk membuka hati sekali lagi. Biarkan jiwa ini yang merindukan rasa kembali lagi untuk kita berdua. Oh, sekali lagi. Oh, sekali lagi. Oh, sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Kita mungkin mencoba untuk membuka sekali lagi. Biarkan jiwa ini yang merindukan rasa kembali lagi untuk kita berdua. Mungkin kau mencoba hati sekali lagi. Biarkan jiwa ini yang merindukan rasa kembali lagi untuk kita berdua.
Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Raisa Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Nah Sobat Sehat, kembali lagi ya di Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Kita sudah menikmati nuansa 2000-an dengan lagunya tadi Slow Vibe dengan Sekali Lagi Sobat Sehat. Sekali lagi kami juga mengingatkan untuk Anda. Nah di depan ini sudah tertampilkan nih Sobat Sehat, gimana mendengarkan siaran ulang dari Raisa Radio. Kalau Sobat Sehat pengen nih membagikan informasi menarik di hari ini, kiranya ada nih temanku yang mengalami ini gitu dan pengen membagikan informasinya, tenang Sobat Sehat, bisa mengakses Spotify dari Raisa Radio ya. Di Spotify kami dengan keywordnya adalah Radio Indonesia Sehat. Nah tinggal pilih deh di situ topiknya apa. Pun juga topik hari ini Sobat Sehat tentang angina yang tentu banyak mitos yang beredar di masyarakat. Mari kita bersama-sama menebarkan kebermanfaatan bersama dengan kita membagikan informasi yang valid Sobat Sehat. Nanti episode hari ini Sobat Sehat Anda juga bisa dengarkan kembali di Spotify dari Raisa Radio. Terima kasih untuk para Sobat Sehat yang masih stay tune di Raisa Radio dimanapun Anda berada. Masih kita bersama dengan Dr. Royhan dan Dr. Helvina Vika. Kita membahas tentang waspada pada angina. Nah Sobat Sehat, kiranya Sobat Sehat mengalami gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi, Sobat Sehat langsung deh nanti tidak usah berlama-lama, segera ke dokter, nanti takutnya adalah muncul dari penyakit-penyakit yang lebih serius lagi. Dan Sobat Sehat, mari kita simak lagi. Sobat Sehat, waktu saya kembalikan ke Dr. Vika. Silakan dok. Ya, terima kasih Mbak Galuh. Kita kembali lagi ini di siaran Bincang Sehat Raisa Radio ya. Oke, gimana Dr. Rehan? Masih semangat dok? Semangat. Oke, siap. Meskipun sore-sore cuaca mendung seperti ini, tapi kita tidak putus semangat untuk memberikan pengetahuan kepada Sobat Sehat tentang hal-hal yang baik ya dok ya, dan tentang berbau kesehatan seperti ini. Nah tadi mungkin ada beberapa yang belum dibahas dok terkait dengan aktivitas sehari-hari untuk pasien yang sudah terkena serangan jantung ataupun angina. Kira-kira ada batasan nggak ya dok? Ya, terima kasih Dr. Vika. Ini pertanyaan menarik ya. Jadi kalau misalnya seringkali pasien dengan angina itu malah disuruhnya, udah di rumah aja, nggak usah kemana-mana, istirahat. Pokoknya harus istirahat, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, padahal ini adalah salah ya sebenarnya, karena sebenarnya kan kita pasien-pasien dengan orang-orang dengan angina itu nanti ketika dia kontrol rutin dengan dokter, maka dokter-dokter jantung itu dia akan menilai resikonya, menilai seberapa kemampuannya, sehingga nanti akan akan diresepkan latihannya. Nah, jadi pasien-pasien itu
dengan anginnya tetap akan berolahraga walaupun aktivitas olahraganya akan sangat terbatas ya. Bagaimana olahraganya? Mungkin nanti sesuai dengan kemampuan pasien sendiri. Sehingga saat pasien kontrol seringkali ya selalu kayak kami meminta pasien untuk menjalani pemeriksaan khusus namanya treadmill test. Nah, dari treadmill test itu kita bisa menilai nanti kapan batas-batas dari denyut jantungnya, tekanan darahnya yang bisa menandakan bahwa si pasien ini sudah mulai terjadi ketidakseimbangan tadi. Nah, sehingga dari hasil tersebut kita bisa memberikan resep. Misalnya pasien ini, oh Bapak harus jalannya nanti kecepatannya segini. Kalau misalnya dalam 30 menit Bapak harus jalan seberapa cepat. Nah, atau mungkin dengan sepeda seberapa jauh ya. Atau mungkin kalau misalnya dengan kegiatan lain nanti ada seberapa lamanya itu atau seberapa intensitasnya. Nah, itu nanti akan sangat bergantung sekali dari setiap individu ya. Jadi memang ada tes khusus yang namanya treadmill test. Selain tes itu tidak hanya menjawab, oh ini karena memang nyeri dadanya karena penyakit jantung koroner. Tapi juga kita punya ada informasi, oh ini pasiennya untuk kalau misalnya olahraga batasannya segini, denyutnya segini gitu ya. Jadi itu yang nanti akan menjadi dasar ya dok ya, Dr. Vika ya, bahwa oh ini aktivitas olahraganya kemampuannya sebatas ini gitu. Jadi sangat bergantung dari individu itu sendiri. Iya, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Ya, mungkin ini juga terkait waktu juga, Dok. Ternyata tinggal 10 menit lagi. Jadi mungkin ini bisa jadi pertanyaan yang terakhir. Sugeng Sonten, Dok, ikut menyimak dari Sleman. Saya Sarwo Sigit. Tadi dokter mengatakan kalau gaya hidup mempengaruhi penyakit jantung atau angina ini. Melihat anak-anak sekarang yang kurang gerak, bagaimana pendapat dokter? Apakah bisa anak muda mengalami angina ini karena gaya hidupnya, Dok? Matur nuwun, Dok, sudah membagikan pengetahuannya. Nah, ini juga mungkin terkait dengan berita-berita yang lagi hit sekali ini ya, Dok, ya. Banyak anak-anak yang sekarang itu diabetes. Nah, kemudian juga memang kita lihat sering anak-anak ini sekarang trennya dibanding zaman dulu lebih memilih seperti main gadget. Kalau kita dulu kan mungkin mainnya kayak peta umpet kayak gitu ya, Dok, kan beda banget gitu. Deh, nah itu kira-kira ada itu nggak pendapat dokter bagaimana? Apakah ini mempengaruhi untuk ke depannya terkait penyakit ini, Dok? Deh, monggo. Ya, ya setuju. Jadi memang penyakit-penyakit metabolik ya, penyakit metabolik itu seperti diabetes, hipertensi, kemudian penyakit mungkin yang menjadi komplikasinya jantung, penyakit stroke itu kan sebenarnya kalau menurut saya itu karena lifestyle kita ya. Jadi orang yang makan ya, makanan itu misalnya kalau apalagi sekarang kalau kita bisa menemukan makanan minuman, jadi anak-anak muda sekarang suka minuman manis-manis, boba. Nah, itu juga dia meningkatkan kalori yang tinggi, maka resiko dia terjadi diabetes. Kemudian makanan yang junk food banyak kadar natriumnya, itu juga meningkatkan resiko terjadinya tekanan darah yang tinggi atau hipertensi. Kemudian ditambah lagi dengan aktivitas anak-anak zaman sekarang lebih suka main gadget sehingga untuk aktivitas fisik sangat berkurang. Nah, ini juga menambah resiko terjadinya peningkatan pertama obesity ya. Obesity itu akan meningkat karena si anak menjadi kurang gerak atau anak muda itu menjadi kurang gerak, lebih banyak mengkonsumsi junk food atau minuman manis, otomatis resiko dia diabetes, hipertensi, tambah peningkatan kolesterol karena dia jarang olahraga, akan meningkatkan resiko dia untuk terjadinya penyakit-penyakit tadi metabolik, terutama bisa pada tahun-tahun sekarang penderita penyakit jantung koroner itu ternyata terjadi pada usia muda juga loh. Bahkan menurut data sekitar 20% penderita penyakit jantung koroner itu adalah penderita usia muda di bawah 40 tahun kalau tidak salah. Jadi ini memang suatu keprihatinan ya sebenarnya karena ternyata yang dulu itu kita pikir bahwa ternyata penyakit-penyakit yang kayak serangan jantung, stroke itu terjadi pada usia tua saja, tapi ternyata mulai bergeser
ke usia-usia muda, sehingga kita perlu sedari dini memang memikirkan bahwa oh ini kita makanan kita harus jaga supaya makanan itu jadi lebih sehat. Kemudian aktivitas fisik harus diperbanyak dengan berolahraga rutin itu tadi. Sehingga ya itu memang poin-poin lifestyle itu menjadi sangat penting untuk masa depan kita gitu. Ya, baik dok. Jadi untuk pencegahan penyakit angina ini memang sebaiknya dilakukan sejak dini. Jadi bukan untuk menunggu hingga tua, hingga sudah terjadi penyakit seperti ini, untuk terjadi angina, terus baru sadar untuk mengontrol gaya hidup ya dok ya. Eh, ini juga untuk akhir-akhir ini juga kita perhatikan memang untuk tren untuk penyakit angina dan juga serangan jantung ini sudah bergeser ke kiri, jadi ke arah yang usia muda lagi dibandingkan Ya, yang usia tua. Jadi mungkin untuk sebelumnya saya bisa simpulkan dulu ya dok ya. Jadi untuk angina ini, jadi dia adalah suatu kumpulan dari gejala yang akibat karena ketidakseimbangan, yang dia penyebabnya itu karena adanya plak di pembuluh darah jantung, pembuluh darah koroner lebih tepatnya, yang disebabkan oleh karena beberapa faktor risiko yang mengakibatkan rentan terjadinya angina, seperti diabetes mellitus, hipertensi, kemudian terkait dengan faktor keluarga juga, lalu dislipidemia atau kolesterol tinggi yang orang awam ngertinya seperti itu, dan juga merokok. Nah, itu juga perlu ya. Tadi diperhatikan. saya Nah, lupa merokok ini rokok, belum ya itu disebut juga. ya, Dok ya. Ya, betul. Ya, ini seringkali memang terlupakan ya. Tapi memang rokok adalah salah satu faktor risiko yang penting juga. Dan apalagi, Bu, satu lagi ya dok ya, memang Oh ini ya. sering ditanyakan dok tentang vape. Ah, Oh ini juga ya. vape. Ternyata Tapi memang lagi hits juga ini. saya cek di penelitian sejak tahun 2019 ternyata vape juga ada meningkatkan resiko terjadinya infak miokard atau kejadian serangan jantung. Jadi Anda mau pilih manapun, mau pilih vape, mau pilih rokok sigaret ya, rokok yang kretek, itu sama saja beresiko untuk penyakit jantung koroner. Mana yang bagus? Ya tidak merokok sama sekali, tidak vape sama sekali. Itu bagus. Ya, merokok ini juga banyak banget ya. Kita temukan pasien-pasien serangan jantung itu yang faktor risikonya hanya merokok saja ya, Dok ya. Ya betul, betul. Nggak ketemu ya dok ya, kolesterol nggak ketemu, diabetes nggak ketemu, Iya. ternyata merokok. Iya, benar sekali itu. Jadi memang itu faktor risiko besar ya, Ya, para pemirsa untuk sobat radio sehat ini. Kemudian untuk keluhan angina itu, jika memang sudah ditemukan keluhan angina, memang baiknya ke dokter dan untuk penanganannya memang serangan jantung pun juga segera dibawa ke rumah sakit untuk penanganan selanjutnya. Nah, untuk pasien-pasien yang memang sudah memiliki keluhan angina, sudah terkena serangan jantung, yang termasuk sudah dipasang ring atau dilakukan bypass, itu juga harus tetap rutin kontrol ke dokter jantung untuk kontrol dan rutin konsumsi obat. Dan juga untuk aktivitas setelah terkena penyakit ini itu tidak dibatasi, tapi memang harus diingat sesuai dengan kemampuan masing-masing yang bisa kita lakukan dengan tes treadmill itu. Karena itu individual sifatnya, bukan disamaratakan. Dan penting juga untuk menjaga gaya hidup sehat mulai sedini mungkin. Jadi jangan sampai kita terlambat. Ini sudah kena serangan jantung, ini sudah angina, baru kita menyadari, oh kenapa saya tidak begitu. Itu sudah sebenarnya sudah terlambat. Jadi memang alangkah baiknya kita melakukan prevensi sedini mungkin ya. Jadi dimulai dari usia muda sudah dibiasakan untuk melakukan gaya hidup sehat, untuk memilah-milah makanan yang baik. Ya memang kendalanya saat ini banyak tren-tren makanan yang ya memang lebih enak, tapi untuk dilihat-lihat untuk bahan-bahannya itu ini kurang begitu baik. Nah, itu juga bisa dipilih-pilih. Jadi sebenarnya bukan nggak sama sekali, tapi memang cukup dibatasi dan kita harus mengetahui mana batasan yang baik dan yang dan jangan sampai kebablasan seperti itu. Dan juga untuk gaya hidup sehat, untuk olahraga kita pun juga harus rutin. Memang disarankan dari AHA Dok untuk seminggu itu baiknya sekitar 4 sampai 7 kali dalam seminggu, jadi 4 sampai 7 hari dan juga tidak harus yang sangat ngoyo terlalu lama, misalnya sampai 2 jam seperti itu. Jadi cukup mungkin 30 menit sampai 1 jam saja itu sudah cukup. Ya mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi Dok, atau mungkin untuk kesan dan pesan dan untuk para pemirsa agar dapat mudah diingat seperti itu.
Dr. Royhan. Ya, Mungkin ada ya, kesan dan pesan lagi ya. sebelum menutup acara ini, Dok. Ya, jadi memang penting sekali ini masalah lifestyle ya, gaya hidup. Tadi poin pentingnya adalah ingat bahwa penyakit angina atau bisa menjadi serangan jantung itu tidak hanya terjadi pada usia tua saja, tapi sudah mulai bisa terjadi pada usia muda. Jika itu terjadi, maka Anda harus memeriksakan diri. Dan jangan lupa hindarilah tadi ya lifestyle kita tadi ya. Kalau misalnya makanan-makanan yang terlalu asin, makanan terlalu manis, kurang olahraga, maka Anda siap-siap untuk menjadi pasien kita. Tadi ya. Ya, siap bertemu dengan kita Jangan ya, Dok. sampai ya, jangan sampai. Jangan Itu aja. sampai. Ya, jangan Iya. sampai. Oke, baik. Terima kasih Dr. Raihan. Mungkin juga ini karena waktu ya, saya kembalikan ke Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Royhan dan juga Dr. Vika atas pengetahuannya, atas ilmunya sore hari ini. Wah, ditutup dengan sebuah hal yang sangat menancap nih Sobat Sehat. Jangan sampai menjadi pasiennya Dr. Royhan dan Dr. Vika nih Sobat Sehat. Terima kasih Dok sudah memberikan edukasi kepada kita semua. Berikut juga dengan tips-tipsnya juga Sobat Sehat. Ayo nih teman-teman Sobat Sehat yang muda-muda, ayo kita semangat untuk berolahraga dan juga kurangi boba-boba nih Sobat Sehat ya. Jadi mari kita sama-sama Sobat Sehat kita untuk menegakkan hidup sehat. Dan tadi juga sudah kita hari ini banyak hal baru yang kita dapatkan, wawasan baru tentang penyakit angina ini. Silakan Sobat Sehat bisa menyebarkan informasi ini melalui menyebarkan dari podcast dari Raisa Radio ini ke saudara Anda atau lingkungan terdekat Anda Sobat Sehat. Kita sama-sama untuk bisa hidup sehat. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Royhan dan juga Dr. Vika sudah mampir di Raisa Radio. Salam untuk keluarga Dok, salam sehat. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Sama-sama, Mbak Galuh. Mohon maaf Dok Terima bila kasih, ada Mbak Galuh. kesalahan pada saat acara berlangsung ya Dok ya. Terima kasih banyak Dok. Senang bertemu dengan Dr. Royhan dan juga Dr. Vika Ya. kembali. Terima Ya. kasih banyak Sobat Sehat, dan sore hari ini hati-hati di jalan Sobat Sehat yang sudah bergegas untuk pulang. Dan lagu terakhir ditutup untuk menutup perjumpaan kita di sore hari ini dari Lala Hutan, yaitu dengan Tak Pernah Salah. Ini juga salah satu lagu yang Raisa Radio rekomendasikan untuk Anda yang baru semangat berolahraga dan butuh teman untuk teman lagu biar lebih semangat lagi. Nah, ini salah satu list untuk Anda. Dan saya Galuh bersama dengan tim pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Salam sehat dan tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih banyak Dr. Royhan, Dr. Vika. Ya, terima kasih ya Mbak. Yes. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa juga. Dosakah bila ada rasa menyimpan kekaguman ini padamu di saat sudah ada dia yang beri senyuman di hari-harimu. Bukan salahku cinta hadir tak menentu. Maaf bila di hatiku tertulis indah namamu. Meski tahu engkau ada yang punya, jangan salahkan diriku bila cintaku untukmu. Karena cinta tak pernah salah, karena cinta tak pernah salah. Andai bisa ku lawan semua, namun sayangnya hati ini tak mampu. Bukan salahku cinta hadir tak menentu. Oh, maaf bila di hatiku tertulis indah namamu. Meski tahu kau ada yang punya, jangan salahkan diriku bila cintaku untukmu. Karena cinta tak pernah salah, cinta tak pernah salah.
bersama-sama. Raisa Radio